Aku sudah menemukan jalan keluar. Sebentar lagi kita bisa keluar. Dengan kondisi tubuhku sekarang, bagaimana aku bisa keluar dari hutan seruni sendirian? Namaku Arif Wijaya. Teman-temanku biasa memanggilku jagoan. Pada tahun 2012, dengan uang yang sudah lama kutabung, aku motor pertamaku. Motor pertama, ya. Rawat baik-baik, ya. Gaya rambutmu keren, ya. Baru saja kutata pagi ini. Anak muda, hati-hati mengemudi. Siapa itu? Aku baru buka toko baru beli kotak lampu Rp5.600.000 per buah, bayar ganti ruginya. Hanya segini? Aku baru beli motor, tidak punya uang lagi. Baiklah. Jadikan motor ini jaminan di sini. Tidak, itu tidak bisa. Kurang orang, kan? Aku akan bekerja untuk melunasi utang. Bisa juga. Itu ide yang bagus. Ibu bos, 2 botol bir. Baik. Satenya sudah datang. Dibakar seperti ini, bisa dimakan. Maaf, aku akan segera minta dapur membuatkan yang baru untukmu. Potong gaji. Kamu pergi kemana? Bukankah kamu bilang daging kambing dari Pasar Timur yang paling segar? Daging kambing dari Pak Li ini harus antre dari pagi-pagi sekali untuk mendapatkannya. Kamu pergi? Sekalian lewat. Anggap saja ini ganti rugi untukmu. Bukankah kamu bilang tidak punya uang? Selalu ada cara. Kalau kamu tidak sibuk pagi ini, Kenapa? aku akan mengajakmu mencari beberapa bahan makanan segar lainnya. Kenapa mobil barumu ini mogok lagi? Lindungi dari matahari. Jangan sampai nanti kepanasan, nanti gajiku dipotong juga. Ambil ini. Memang harus dipotong. Bisnismu makin bagus saja, ya. Apa tidak mau merekrut beberapa orang lagi? Nanti saja. Mendengar suara ini, aku langsung tahu siapa itu. Aku datang. Oh, ini bukan. Jagoan bilang, tokomu kekurangan orang. Tapi tidak perlu sebanyak ini juga. Kalian yakin datang untuk membantu? Betul. Membantu. Mengejar Kak Dewi. Pergi, pergi, pergi. Keluar, keluar, keluar. Jangan mengganggu di sini. Dari pacaran sampai menikah, semuanya berjalan wajar saja. Tidak, seharusnya aku bersyukur dia tidak mempermasalahkan aku yang tidak punya apa-apa. Nanti, aku harus berjuang mati-matian untuk berbuat baik padanya. Kami sudah menikah. Tunggu sebentar. Ini ada satu lagi. Pelan-pelan. Kamu masuk saja. Aku pergi. Pelan-pelan. Pulanglah lebih awal. Pergi naik motor lagi, ya? Bisnis di rumah baru saja mulai membaik. Tidak bisa terus-terusan begini tanpa peduli. Kan? Halo? Baik, baik, baik. Aku segera ke sana. Sayang, ada pesanan baru. Kamu makan dulu, aku akan segera kembali. Tolong ambilkan helmku.
Sayang sekali, kalau menurutku, jangan dijual. Istriku sudah bicara. Harus didengar. Aku tahu, dia juga memikirkan keselamatanmu. Apa harus dijual? Sudahlah. Dalam hidupku sudah ada hal yang lebih penting muncul. Nanti, aku akan meninggalkan komunitas motor. Dan memulai hidup baru. Bos, Motor ini gagah sekali. pilihan yang bagus. Arif, Sayang, ini apa? Istrimu mau beli motor, trik baru apa ini? aku juga tidak tahu. Baru pertama kali dengar. Sayang, motor ini cocok untukmu. Tinggi, berat, dan tenaganya bisa kamu kuasai. Tidak bisa. Terlalu biasa. Yang ini bagus. Aku suka. Kenapa? Tidak bisa? Baiklah, baiklah, bos, bayar. Ini yang namanya. Jika tidak bisa mengalahkan, bergabunglah. Pak Arif, Anda sudah bekerja keras. Hati-hati di jalan pulang. Rizky. Aku baru pulang kerja. Kirimkan alamatnya pada aku akan segera ke sana. Bukan aku mau bilang. Tapi kalian berdua sekarang, hidupnya santai sekali. Kali ini mau pergi kemana lagi? Ajak kami juga dong. Teman, kamu ini termasuk mencari masalah sendiri. Mereka sekarang motor dan perlengkapannya sudah dikirim ke dataran tinggi Kahyangat. Kamu tidak kebagian. Kamu kenapa hari ini? Jagoan, apa kamu terlalu lelah bekerja? Kalau tidak, kamu istirahat sebentar di mobil. Kalian makan duluan. Kalau begitu, aku akan istirahat sebentar di mobil. Pelan-pelan. Dia tidak apa-apa, kan? Menurutku, kita memang harus bersantai-santai. Itu, aku tetap harus pergi melihatnya. Sayang. Sayang. Dokter, cepat. Dokter. Dokter, cepat. Pendarahan batang otak. Situasinya tidak menjanjikan untuk operasi. Hanya bisa dikatakan ada kemungkinan berhasil. Jika tidak dilakukan, ada risiko menjadi vegetatif permanen seumur hidup. Baiklah. Kamu beritahu dulu kerabat di rumah, lalu segera buat keputusan. Sudah memberitahu keluarga yang lain. Kalau begitu, kami akan bersiap untuk operasi. Dokter. Saya memilih perawatan konservatif. Saya tidak bisa mempertaruhkan sedikitpun peluang dia untuk hidup. Meskipun di masa depan dia mungkin akan terbaring di ranjang rumah sakit seumur hidup, saya akan selalu menemaninya. Saya juga percaya dia akan berjuang bersama saya. Waktu kunjungan hari ini sudah habis. Keluarga, Anda silakan kembali dulu.
Setelah memilih perawatan konservatif, kita harus sabar menunggu. Dia sudah sadar, siapkan untuk pemeriksaan. Sekarang tanda-tanda vitalnya sangat stabil, kesadarannya juga sudah pulih. Namun Apa? sekarang kekuatan otot tungkai bawahnya tingkat bicaranya tidak jelas. Kemampuan bahasa dan geraknya belum pulih sepenuhnya. Mengenai apakah dia bisa pulih, atau sampai sejauh mana pemulihannya, itu semua tergantung pada dirinya sendiri. Dokter, bisakah dia mengendarai motor lagi seumur hidupnya? Mari kita mulai belajar, makan dan berjalan perlahan. Tidak perlu terlalu pesimis. Ini sup ayam yang baru saja direbus. Saya sengaja membeli ayam bambu asri. Coba rasakan. Baiklah, coba sendiri. Sini. Apa yang kamu lakukan, Arif? Apa kamu berencana begini seumur hidup? Apa yang kamu bicarakan? Dia sudah berusaha keras. Kami sekeluarga akan berusaha. Dia pasti bisa pulih. Aku percaya padanya. Berapa kemungkinannya? Dokter sudah bilang, kan, dia mungkin akan begini seumur hidup. Jagoan dulu baik padamu. Aku tahu. Tapi sekarang berbeda. Kamu masih sangat muda. Mengurus satu anak kecil, lalu mengurus satu orang dewasa yang sakit. Apa kamu benar-benar sanggup? Jagoan. Jagoan, cepat lihat ini apa? Apel crispy kesukaanmu. Aku sampai harus keliling 7-8 toko, lo bagaimana? Baik, kan? Keluar. Aku kupaskan satu untukmu. Makan satu saja, dong. Pergi. Kalau begitu, aku taruh di sini, ya? Jangan bergerak. Sudah lama aku tidak duduk di jok belakang. Nanti setelah kamu ajak aku jalan-jalan, ya. Dewi, bisakah kamu tidak terlalu baik padaku? Pikirkan dirimu sendiri lebih banyak. Apa kamu mau mengusirku? Aku hanya ingin kamu bahagia. Jangan harap kamu bisa meninggalkanku di tengah jalan. Dewi, maafkan aku. Riz, Untuk apa kamu datang? Aku baru saja keluar dari rumah sakit. Kak, Hidup itu harus langsung pergi. kamu gila ya? Ayo pergi. Sini. Riz, jagoan selalu penuh pikiran. Aku khawatir. Tenang saja. Serahkan padaku. Kak, mau kemana? Nanti juga kamu tahu. Jagoan, lihat, kami sudah menelitinya. Ada 8 titik istirahat di sepanjang jalan. Tenang saja. Ada 8 titik dengan tingkat kesulitan 5 bintang di sepanjang jalan. Rute ini seru sekali. Bagus juga. Jagoan. Jagoan, kamu mau kemana? Jangan mendekat. Rizky, biarkan dia sendiri dulu.
kalian berdua pergi ke sana. Aku ke selatan. Dewi, kamu tetap di sini saja. Jagoan. Aku ingin tinggal di desa bambu as dan membuka area perkemahan. Tidak kusangka, kalian berdua bergerak begitu cepat. Dalam setengah bulan sudah memutuskan, benar-benar akan melakukannya. Hal ini sudah lama kuputuskan. Dengan dukungan Dewi, efisiensinya jadi lebih cepat. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan selalu mendukung. Hei, bisakah kalian sedikit memikirkan para jomblo? Ini adalah area perkemahan viral di desa bambu asli kami. Tempatnya tidak besar, tapi pengunjungnya cukup banyak. Sekarang ada sebidang tanah kosong. Pak Arif, ada ide? Tempat kecil bagus. Investasinya tidak besar, cocok untuk coba-coba. Rizky, soal membuka area perkemahan ini, aku sudah memikirkannya baik-baik. Aku akan membukanya, dan aku akan melakukannya dengan serius. Pak Kepala Desa, aku sudah punya lokasi yang lebih ideal. Benarkah? Di mana? Ini tempat yang kamu maksud? Jagoan, berbisnis itu bukan seperti mendaki, harus mempertimbangkan rasio investasi. Rizky, benar. Di sini belum ada banyak pengunjung, dan fasilitas terkait juga belum lengkap. Pak Arif, bagaimana kalau dipikirkan lagi? Sepertinya mau hujan. Arif, kemari. Pak Kepala Desa. Jagoan itu orangnya sangat emosional. Coba lihat. Apa ada tempat yang lebih cocok untuk direkomendasikan? Ada, aku akan ambil denahnya untuk kalian lihat. Kamu masih ingat perjalanan kita waktu itu di Kepulauan Zamrud? Hari itu juga hujan deras, kita berdesakan di bawah pohon pisang. Lalu kamu bilang, Aku bilang, semoga seumur hidup ini, aku bisa menemanimu melewati suka dan duka. Pak Kepala Desa, Lokasinya sudah diputuskan di sini. tidak akan diubah lagi. Bapak Insinyur, desain ini sekarang juga terasa bagus. Tapi saya selalu merasa ada yang kurang istimewa. Ini harus disesuaikan dengan kesukaan dan pengalaman Bapak, serta Pak Arif. Baiklah, kalau begitu, saya akan memikirkannya lagi. Tempat ini didesain menjadi taman bergaya Kepulauan Zamrud. Lumayan cocok juga ya. Menurut saya begitu. Tapi pemilihan vegetasinya perlu diperhatikan lagi. Kalau begitu, saya akan mempelajarinya lagi. Sayangku, kenapa kamu di sini? Kamu tidak boleh sampai ketahuan jagoan. Dia takut kucing dan paling tidak suka kucing. Kita diam-diam saja ya. Aku memanggil kalian. Kok ada kucing di sini? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ayo kita pergi. Aduh, pinggangku. Aku lagi memaku atap. Tiba-tiba, Seekor kucing terbang lewat. Aduh, aku kaget sekali. Aku kehilangan pijakan dan jatuh. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Kucing itu, Rizky, peternakanmu sekarang sudah bagus ya. Tentu saja. Semua ini, aku sendiri yang mengerjakannya. Bahkan lantai ini, aku mencari kayunya sendiri, dan memotongnya sendiri. Dan yang di sana itu. Rizky. Ini sebentar lagi mau soft opening. Cepat pikirkan ide untuk acara pembukaan kita. Oh, itu. Kalian berdua, apa ada sesuatu yang kalian sembunyikan dariku? Tidak. Area perkemahan kita luas. Pas sekali, untuk tantangan luar ruangan. Begini. Nanti, kita ajak semua komunitas motor untuk berkumpul. Mereka pasti suka. Akan kupikirkan. Rizky, kamu sibuk dulu saja. Kamu tahu tidak? Setiap kali hujan, aku selalu teringat satu hari di masa lalu. Hari apa?
yaitu hari saat kamu mengajak survei lokasi perkemahan. Kita sudah melewat banyak hari hujan bersama, kan? Terkadang musim hujan mungkin terasa sangat panjang, tapi saat matahari terbit, bukankah kita merasa lebih bahagia? Hujannya sudah berhenti lagi. Shuang-shuang. Jagoan, Dewi kami datang. Halo, Halo. Halo. Saya dengar, es teh Thailand di sini cukup terkenal. Tolong buatkan satu. es teh Thailand? Ya, Bagaimana denganmu? sama sepertimu. 2 gelas. Baik. Ini es teh Thailand Anda. Terima kasih. Selamat datang kembali. Terima kasih. Di sini sudah hampir selesai. Coba kamu cek rumah Rizky. Apakah anti air atau tidak? Nanti teman-teman akan ke sana. Arif. Arif sedang memikirkan sesuatu, Teman-teman sudah datang. tapi dia Tidak bisa mengendarai motor lagi. Bagaimana mungkin dia merasa baik-baik saja? Minta Rizky menahannya untukku. Aku ingin menyiapkan kejutan untuknya. kejutan apa? Nanti juga kamu tak. Dia takut repot, takut kucing. Tapi malah membuat kafe kucing. Aku bilang, kekuatan cinta memang luar biasa. Cepat, itu tergantung miring. Begini, Oke, kenapa ada kucing di luar? kucing itu diam-diam menyelinap keluar. Sebentar lagi juga kembali sendiri. Begini sudah lurus belum? Mana orangnya? Tempat ini sudah lama aku pelajari, tapi tidak tahu bagaimana mengerjakannya. Untung ada kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kami hanya membantu sedikit saja. Jagoan. Jagoan mengejar kucing, lari ke hutan seruni dan menghilang. Ponselnya juga tidak bisa dihubungi. Kucing. Kalau begitu, meong-meong. Kita punya rumah bat. Arif, jagoan. Jagoan. Arif, jagoan. Jagoan. Ini aku. Dia ada di sana. Jagoan. Kamu menemukan si kecil ini. Dia kembali sendiri, mungkin lapar dan mencari makan. Dia tidak terluka, kamu tidak perlu khawatir. Aku juga tidak apa-apa. Hanya saja karena panik, aku ikut berlari keluar. Ponselku juga mati. Kalau kamu marah, pukul aku 2 kali lagi saja. Bukankah kamu paling tidak suka kucing? Jadi kafe kucing itu juga kamu yang bangun? Kamu sudah melihatnya? Aduh, kalian ini. Karena sudah ditemukan, cepat pulang saja. Aduh, merusak suasana saja. Terima kasih banyak untuk kalian berdua kali ini. Sudah sangat sibuk membantu. Bukan apa-apa. Dewi mana? Bukankah dia tadi masih di sini? Tidak tahu. Tidak melihat. Bukankah ini motor yang dulu kubelikan untukmu? Untuk merayakan pembukaan toko baru kita dan juga merayakan bahwa kita memiliki kehidupan yang indah. Terima kasih. Kopi kalian sudah siap. Terima kasih. Bos, mobilmu bagus sekali. Ide istriku. Ini keren sekali. Halo. Anda mau minum apa? Beri aku air. Air panas. Yang baru mendidih. Baik. Air ini. Tidak apa-apa. Air ini bisa Anda minum sepuasnya. Terima kasih. Bapak Suryo, tunggu sebentar. Tolong pegang kartu nama ini dulu. Area perkemahan tidak jauh dari sini. Anda dipersilakan datang kapan saja. Baik. Jika ada kesempatan, saya pasti akan datang.
Cepat lihat ini. Gelas yang dipecahkan kucing itu. Sebenarnya aku yang melakukannya. Ini pasti ulah anak nakal. Ayo kita cari dia. Kalian sedang apa? Kafe kucing punya banyak pelanggan yang meninggalkan kartu pos. Cepat lihat, lucu sekali. Ini tahun ketiga aku menyukainya. Apa yang harus kulakukan? Tulisan tangan ini kenapa terasa familiar? 1 kartu pos ditukar dengan 1 kantong kopi drip bag. Sepertinya hasilnya lumayan bagus. Lihat ini. Yang ini sepertinya baru saja digantung. Istriku sudah tiada 10 tahun. Dia paling suka teh bambu asri. Terima kasih sudah membuatku bisa minum teh kesukaannya. Apa maksudnya? Aku tahu. Ini pasti Bapak Suryo yang waktu itu minta air panas. Pak Suryo, Anda datang untuk minum teh? Tempat kalian ini sangat indah. Mengingatkanku pada banyak hal di masa lalu. Aku orang Tanah Utara. Pertama kali datang ke selatan. Yaitu desa bambu asri kalian. Juga di tahun itu. Aku pertama kali bertemu istriku. Waktu itu dia di pinggir jalan. Menahanku untuk menjual teh putih. Ditanam di kebun teh keluargaku. Teh panen awal. Aku sendiri yang memetiknya. Teh ini sangat enak. Beli sedikit ya. Baiklah. Lalu tiba-tiba hujan turun. Kami berdua berteduh di kaki gunung. Basah kuyup tapi tetap ceria. Kemudian aku membawanya ke Tanah Utara. Setelah itu dia tidak pernah kembali. Sekarang dia tidak akan pernah kembali lagi. Kali ini aku datang sendiri ke desa bambu asri, hanya ingin minum secangkir teh putih kesukaannya, tapi aku tidak bisa menemukan air. Untungnya, berkat kalian berdua. Ini bukan apa-apa. Bapak Suryo, sepertinya akan segera hujan. Saya mengundang Anda ke dalam tenda untuk minum teh bersama. Teh desa bambu asri yang paling otentik. Dijamin Anda akan suka. Baiklah. Bapak Suryo, mau makan atau minum apa? Katakan saja. Terima kasih atas keramahan kalian. Kalau begitu, aku akan mengambilkan beberapa camilan. Kamu masih sangat muda, tapi sudah memakai tongkat. Sebuah lelucon dari Tuhan. Tapi syukurlah, aku berhasil selamat. Orang bilang, selamat dari maut, akan ada berkah. Benar. Aku juga karena bertemu istriku. Dia menyelamatkan hidupku. Kami berdua datang ke desa bambu asri. Dalam hal-hal kecil, harapan hidup kembali menyala. Jadi, baru membuka area perkemahan ini. Musim hujan di selatan ini terlalu panjang. Semuanya basah. Langit juga mendung. Tapi, justru karena ada musim hujan ini, saat matahari menyinari kita, baru terasa sangat berharga. Hujan akan segera berhenti. Setelah badai berlalu. Lihat, hujannya sudah berhenti. Mulai sekarang, ini akan menjadi rumah baru kita. Dewi, terima kasih. Sudah membuatku hidup kembali. Terima kasih, sudah menjadi bagian dari hidupku. Terima kasih. Selamat datang di rumah.